Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Core Value bagi aparatur sipil negara atau ASN, yaitu berakhlak. Peluncuran Core Value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia, sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Core Value berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut hasil survei harapan dan penerapan Core Value berakhlak pada lingkungan kerja kami. Total responden sebanyak 350 orang, dengan rincian responden laki-laki sebanyak 27% dan juga responden perempuan sebanyak 73%, seperti data di samping. Lalu, usia responden rata-rata yang mengisi adalah remaja tengah dan juga akhir. Lalu, terkait pekerjaan, 90% adalah mahasiswa, sisanya adalah dosen dan juga tenaga kependidikan. Lalu dari wilayah responden, terbanyak adalah Semarang dan Jakarta sesuai dengan wilayah kerja dari lingkungan kampus kami. Terima kasih. Hasil tertinggi pada survei praktik berorientasi pelayanan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan di institusi pendidikan, yaitu pelayanan yang diberikan oleh pimpinan kampus, dosen, dan tenaga kependidikan telah mudah dimengerti dan memuaskan. Sebagian besar responden memilih setuju sebanyak 56,9% atau 199 orang. Dan hasil tertinggi pada survei harapan berorientasi pelayanan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan di institusi pendidikan yaitu 72,3% atau sebanyak 253 orang memilih harapan terlaksananya pedoman mengenai nilai-nilai etik, ramah, sopan santun, jujur, tidak diskriminatif dalam melaksanakan pelayanan pada sivitas akademika. Dapat disimpulkan bahwa praktik berorientasi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di institusi pendidikan sudah cukup baik, yaitu telah dilaksanakannya core value berorientasi pelayanan. Sehingga berdasarkan nilai berorientasi pelayanan sebagai seorang dosen, kita harus dapat memberi salam, bersikap ramah, dan santun kepada siapa saja, dan solutif. Dosen dapat juga melakukan perbaikan dan menelaah RPS setiap tahun dan mengupgrade pola mengajar setiap tahun sesuai perkembangan zaman. Dan dosen juga dapat melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil survei harapan responden mengenai penerapan prinsip akuntabel di lingkungan kampus menunjukkan bahwa sivitas akademik berharap agar pemberi pelayanan pemerintahan di institusi pendidikan dapat memiliki sikap jujur, disiplin, dan menjaga rahasia sebagai indikator utama pelaksanaan akuntabilitas dengan perolehan persentase mencapai 63,1%, yang kemudian diikuti dengan perilaku anti korupsi, keterbukaan informasi program dan penggunaan dana, serta kemudahan aksesibilitas dalam memberikan masukan, saran, serta aduan. Sedangkan penilaian pengguna mengenai pelaksanaan prinsip akuntabel di lingkungan kampus menunjukkan bahwa sivitas akademika sudah dapat melaksanakan pelayanan kepada penerima pelayanan dengan sikap integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta kegiatannya sesuai dengan standar prosedur operasional, serta dapat transparan terhadap peran dan fungsi penyelenggaraan pelayanan dengan baik dengan pencapaian nilai pada rentang 47 sampai 50,3%. Berdasarkan hal ini, kami merekomendasikan agar seluruh pelayanan pendidikan harus dapat optimal menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas yang dibuktikan dengan integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, sikap jujur dan transparansi penyelenggaraan program oleh segenap sivitas akademik di kampus. Berikutnya survei harapan penerapan prinsip kompeten. Diperoleh bahwa mayoritas responden mengharapkan dosen memiliki kompetensi pengelolaan kelas dan pengendalian kelas sebesar 73,7%. Kemudian disusul kompetensi penguasaan dan penyampaian materi 69,1%.
Ya, hal ini dikarenakan 90% responden survei ini adalah mahasiswa ya, sehingga harapan terbesar jatuh pada kompetensi pendidikan dan pengajaran dari 3 tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, survei praktik penerapan prinsip kompeten. Survei ini memuat 3 poin. Yang pertama, segenap aktivitas akademik kampus senantiasa memiliki keinginan untuk meningkatkan kompetensi diri, gitu ya. Yang kedua, memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, kompetensi, dan tanggung jawab jabatan. Yang ketiga, keinginan dan kemampuan menghasilkan produk inovatif tepat guna sesuai dengan kompetensi bidangnya. Nah, dari ketiga poin ini diperoleh lebih dari 50% responden menyatakan setuju dan lebih dari 40% menyatakan sangat setuju. Jadi bisa disimpulkan bahwa penerapan prinsip kompeten telah terlaksana dengan baik. Namun kita sebagai civitas akademik kampus masih bisa terus meningkatkan kompetensi diri. Misalnya kemampuan berbahasa asing agar kita dapat berkarya dan mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil survei harapan masyarakat terkait penerapan prinsip harmonis di lingkungan kampus. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 4 hal yang diharapkan oleh masyarakat terkait penerapan prinsip harmonis di lingkungan kampus. Yang pertama, sebanyak 73,7% responden mengharapkan bahwa setiap sivitas akademik harus mampu bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang kedua, sebanyak 73,4% responden mengharapkan bahwa setiap sivitas akademik harus mampu menjadi figur yang baik atau teladan yang baik di lingkungan kampus, di antaranya dengan menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selanjutnya yang ketiga, sebanyak 64,9% responden mengharapkan bahwa setiap sivitas akademik harus mampu bersikap adil, netral, dan tidak membeda-bedakan individu atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, sebanyak 40% responden mengharapkan bahwa setiap sivitas akademik harus mampu melaksanakan sikap asertif antar sesama, yaitu mengungkapkan suatu hal yang sedang dirasakan secara jujur. Berdasarkan data tersebut, diperoleh suatu hasil atau kesimpulan bahwa harapan terbesar masyarakat terkait penerapan prinsip harmonis di lingkungan kampus yaitu terletak pada poin di mana setiap sivitas akademik harus mampu bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Berdasarkan hasil survei harapan penerapan prinsip loyal di lingkungan kampus, didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 69,4% responden mengharapkan segenap sivitas akademik melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, sebanyak 62,6% responden mengharapkan segenap sivitas akademik menjaga reputasi dan integritasnya dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan kampus. Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengharapkan sivitas akademik dapat menjalankan tugas dengan penuh pengabdian, rasa kejujuran, tanggung jawab, dan dapat menjaga reputasi serta integritas kampus. Lalu berdasarkan hasil survei penerapan prinsip loyal di lingkungan kampus, didapat hasil sebagai berikut. Pada penerapan pelaporan perkembangan program kerja sivitas akademik, hasil tertinggi adalah setuju dengan total jawaban 54,3%. Lalu pada penerapan ketaatan terhadap peraturan berupa tidak menarik imbalan kepada mahasiswa, didapat hasil tertinggi adalah sangat setuju dengan total jawaban 53,4%. Lalu pada penerapan sikap saling menghormati dan menghargai, didapat hasil tertinggi adalah sangat setuju dengan total jawaban 56,3%.
Berdasarkan hasil survei penerapan prinsip loyal pada lingkungan kampus, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip loyal telah berjalan dengan baik, namun perlu ada peningkatan, khususnya pada poin pelaporan kinerja sivitas akademik kepada mahasiswa maupun kepada masyarakat. Contoh pelaporan kinerja tersebut dapat dilakukan melalui media sosial, website kampus, website jurusan, ataupun website fakultas, serta bisa melalui media cetak, baik itu online ataupun offline. Hasil survei harapan responden mengenai penerapan prinsip adaptif di lingkungan kampus menunjukkan bahwa sivitas akademik berharap agar pemberi pelayanan pemerintahan di institusi pendidikan dapat memiliki kemampuan manajemen diri dalam menghadapi situasi yang terus berubah sebagai indikator utama penerapan adaptif. Dengan perolehan persentase mencapai 60,6%, yang kemudian diikuti dengan senantiasa melaksanakan sesuatu dengan yang terbaik sesuai dengan kemutahiran ilmu pengetahuan berbasis perkembangan teknologi dan informasi. Sedangkan penilaian pengguna mengenai pelaksanaan prinsip adaptif di lingkungan kampus menunjukkan bahwa sivitas akademik sudah mampu menyesuaikan diri atas berbagai saran, aduan, atau masukan dari permasalahan yang timbul dengan kreatif dan inovatif berbasis sistem informasi teknologi dan digitalisasi, sehingga menghasilkan pelayanan yang terbaik di lingkungan kampus dengan baik dengan pencapaian nilai pada rentang 40-50,9%. Berdasarkan hal ini, kami merekomendasikan agar seluruh pelayanan pendidikan harus dapat dengan optimal menyesuaikan diri atas perubahan dan tantangan yang senantiasa hadir di pelayanan pendidikan dengan kreatif dan inovatif, berbasis perkembangan ilmu pengetahuan, sistem informasi dan teknologi, serta digitalisasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kampus yang ada. Lalu yang terakhir, bagaimanakah penerapan prinsip kolaboratif di lingkungan kampus yang diharapkan oleh masyarakat? Mayoritas responden, yakni 72% dan responden mengharapkan tersedianya sistem komunikasi dan teknologi untuk berkoordinasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian bagaimana praktik yang telah terjadi saat ini? Hasilnya mirip seperti prinsip yang lain, yakni lebih dari 90 responden setuju atau sangat setuju bahwa penerapan prinsip kolaboratif berjalan dengan baik, di mana pemimpin kampus, dosen, dan tenaga pendidikan telah memberikan kesempatan segenap sivitas untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penyelenggaraan program MBKM. Dan lalu bagaimana cara untuk lebih meningkatkan praktik prinsip kolaborasi? Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan teknologi sangat pesat sekali, tentunya akan sangat bijak untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kolaborasi antar sivitas akademika kampus. Implementasi core values ASN khususnya pada pelayanan pemerintahan di institusi pendidikan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, dinilai sangat penting sebagai upaya terwujudnya tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan hanya menjadi sekedar jargon, core values ASN ini tentu harus diamalkan dan dilaksanakan untuk kemajuan orientasi pelayanan yang berkualitas dan profesional. Karenanya, perkembangan teknologi global yang terus meningkat harus didukung dengan ASN sebagai perangkat pengendali dan pelaksana program yang kuat, unggul, cerdas, dan berdaya guna agar tujuan organisasi birokrasi dan pelayan pemerintahan di institusi pendidikan dapat diraih dengan maksimal. Sehingga momentum percepatan transformasi ASN di seluruh Indonesia dapat terwujud dengan optimal. Demikianlah pembahasan mengenai laporan survei implementasi core values pada pelayanan pemerintahan, khususnya di institusi pendidikan yang kami lakukan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk penyelenggaraan pelayanan umumnya dan pengguna layanan khususnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam bela negara.